Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Bukan halangan bagi kita untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, termasuk perkuliahan pada saat ini. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul prosedur pengembangan silabus sendiri. Nah, untuk anggota saya, yang pertama saya sendiri Asim Mukarom, kedua Ahmad Rofiqul Umam, dan yang ketiga Dila Arista. Dimulai dari pengertian silabus sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian daripada silabus. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetisi lulusan dan standar kompetisi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Silabus pada kurikulum 2013 adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber pembelajaran. Kemudian itu silabus, pengertian silabus daripada kurikulum 2013. Selanjutnya pengertian kurikulum sendiri. Pengertian silabus sendiri. Silabus adalah rencana pembelajaran untuk satu semester ke depan, di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media dan sumber, serta alat evaluasi yang digunakan. Dalam hal ini, pembelajaran tematik, maka silabus dikembangkan untuk pembelajaran satu tema, satu silabus. Jadi nantinya akan tertulis silabus tema apa, yang kemudian dimasukkan beberapa kompetensi dasar, beberapa bidang studi yang di dalamnya. Mungkin itu ya pengertian daripada silabus sendiri. Kemudian nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dalam proses pengembangan silabus. Di antaranya ialah yang pertama ada ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Dan yang kedua ada relevan. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Dan yang ketiga sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Dan yang keempat ada konsisten. Jadi dengan adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Dan yang kelima adalah memadai. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian yang cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan yang keenam ada aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Dan yang terakhir ada menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya,
komponen pengembangan silabus. Yang pertama, identifikasi, mencakup nama satuan atau lembaga, nama mata pelajaran, tingkat atau derajat atau kelas. Yang kedua, sumber kompetensi. Standar kompetensi merupakan patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Yang keempat, materi pokok. Materi ini yang gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan belajar. Kegiatan belajar memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keenam, indikator. Indikator adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk pengembangan dan penguasaan peserta didik. Yang ketujuh, penilaian. Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan, alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. 9. Sumber atau bahan atau alat. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik. Narasumber serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengisi identitas silabus. Identitas terdiri dari nama sekolah, madrasah, kelas, mata pelajaran per semester. Nomor 2, menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran. Selanjutnya nomor 3, menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai standar kompetensi mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar dipilih dari yang tercantum dalam standar isi. Yang nomor 4, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Dalam mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, relevansi materi pokok, indikator kompetensi, dan standar kompetensi. Nomor 2, tingkat perkembangan fisik, intelektual, serta emosional. Nomor 3, sosial dan spiritual peserta didik. Nomor 4, kebermanfaatan bagi peserta didik. Nomor 5, struktur keilmuan. Nomor 6, kedalaman dan keluasaan materi. Nomor 7, alokasi waktu. Nomor 8, tingkat kepentingan. Nomor 9, layak dipelajari. Nomor 10, menarik minat. Selanjutnya, nomor 5, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik agar mereka dapat bekerja dan melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Penilaian. Selanjutnya nomor 6, penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Nomor 7, menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar dengan memperhatikan beberapa pertimbangan. Yang pertama, minggu efektif per semester. Yang kedua, alokasi waktu mata pelajaran. Yang ketiga, jumlah standar kompetensi dasar peserta didik. Yang keempat, membagi alokasi waktu. Selanjutnya nomor 8, menentukan sumber belajar peserta didik. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang diperlukan saat proses pembelajaran, seperti buku teks, media cetak,
media elektronik, narasumber lingkungan, dan lain sebagainya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.